Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ujub adalah penyakit hati yang berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah tentang seorang nabi yang ujub karena jumlah pengikut dan tentaranya sangat banyak. Akibatnya Allah menghukumnya. Nabi ini disuruh memilih salah satu dari 3 perkara: dikuasai musuh, kelaparan, atau kematian. Nabi ini memilih kematian, maka kemenangan mereka raih, tapi dalam waktu singkat, sehari 70.000 orang dari mereka mati. Jangan main-main dengan ujub. Kisah dalam hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi 2/236-237, diriwayatkan oleh Muslim 8/229 hingga 231, dan Ahmad dalam riwayatnya 1/16 hingga 17. Rasulullah menceritakan seorang Nabiullah dengan umat yang besar jumlahnya dan tangguh. Dia melihat pemberian Allah ini dengan takjub. Dalam dirinya muncul kekaguman bahwa tidak ada yang mampu menghadapi umatnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam buku Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan, semestinya orang yang menduduki kursi kenabian tidak boleh bersikap demikian, karena ujub dengan diri sendiri dan dengan anak atau harta atau umat adalah penyakit yang buruk. Nabi ini dihukum pada kaumnya. Allah meminta kepadanya untuk memilih bagi umatnya 1 dari 3 perkara: dikuasai musuh, kelaparan, atau kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati 1 dari 3 hal itu bisa melemahkan, bahkan melenyapkan kekuatan sebuah umat. Allah ingin menghilangkan ujub yang ada di hati Nabi itu dan umatnya. Jika kelaparan yang menimpa, kekuatan mereka lenyap dan mudah untuk dikalahkan. Jika mati, jumlah mereka berkurang. Memilih 1 dari 3 pilihan tadi adalah perkara yang membingungkan dan perlu pertimbangan yang matang. Nabi ini telah berunding dengan umatnya dan mereka menyerahkan perkara itu kepada sang Nabi. Para Nabi diberi petunjuk dan langkahnya adalah lurus. Pilihan Nabi ini cukup tepat. Dia memilih kematian, bukan kelaparan atau kekuasaan musuh yang berkuasa. Jika seseorang yang hanya menimbang dengan tolok ukur dunia, niscaya dia memilih lain dari apa yang dipilih oleh Nabi itu. Mungkin sebagian orang yang berpikiran dangkal berpendapat bahwa pilihan yang tepat adalah musuh yang diberi kekuasaan, karena mereka akan tetap hidup walaupun musuh bisa saja membunuh sebagian dari mereka. Namun Nabi ini tidak rela jika kaumnya dihina dan diinjak-injak. Dan pembunuhan tidak bisa terelakkan jika musuh menguasai mereka. Kelaparan adalah masalah yang berat. Bisa jadi kelaparan menjadi penyebab kekalahan, bahkan mungkin banyak yang mati karenanya. Sedangkan kematian adalah sesuatu yang pasti datang. Siapa yang hari ini tidak mati, dia akan mati besok atau lusa. Tidak ada tempat berlari dan berlindung dari kematian. Nabi ini memilih kematian untuk umatnya. Orang-orang yang kembali kepada Tuhan mereka diharapkan bisa diterima di sisinya. Orang-orang yang hidup sesudah mereka diharapkan bisa mengambil ibroh dari kehidupan yang dijalani. Bisa jadi setelah mati, Allah menggantinya dengan ganjaran penuh kenikmatan. Sebelum menetapkan pilihan, Nabi ini sholat terlebih dahulu. Begitulah para nabi dan orang-orang soleh manakala menghadapi perkara besar. Mereka berdiri menegakkan sholat. Maka dia sholat sebagaimana yang diajarkan Allah. Lalu Allah memberinya taufik untuk memilih perkara yang paling ringan. Dia berkata kepada Tuhannya, adapun musuh dari selain mereka, maka jangan. Kelaparan juga jangan, akan tetapi kematian. Selanjutnya, kematian menyebar di kalangan mereka seperti api yang merembet di hamparan rumput kering. 1 persatu umatnya mati. Kematian menjemput dan membinasakan generasi yang tumbuh. Dalam 1 hari, ada 70.000 orang meninggal. Akibat ujub si Nabi ini sangatlah mengerikan. Rasulullah khawatir akibat seperti ini bisa menimpa para sahabatnya. Maka beliau berdoa setelah sholat.
Ya Allah, denganmu aku berusaha, denganmu aku melawan, dan denganmu aku berperang. Rasulullah mengingat kisah Nabi ini. Dalam menghadapi musuh, Nabi berperang kepada Allah semata. Hanya dari Allah pertolongan dan kemenangan. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya darinya. Dan beliau mengingat kisah Nabi ini, maka beliau berdoa dengan doa seperti di atas kepada Allah, mengumumkan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, serta hanya bergantung kepada kekuatan dan daya para sahabatnya. Dalam menghadapi musuh, Nabi berpegang kepada Allah semata tanpa selainnya. Hanya darinya pertolongan dan kemenangan, dan tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dengannya. Dua perang. Al-Quran telah mengabadikan dua perang yang membuat pasukan muslim mengalami kekalahan. Dua perang itu adalah perang Uhud dan perang Hunain. Allah abadikan untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Adapun perang Uhud, kekalahan akibat sebagian pasukan pemanah menyelisihi perintah Nabi SAW agar tidak turun dari bukit, baik menang maupun kalah. Namun mereka malah turun sehingga Allah berikan kekalahan. Allah Ta'ala berfirman, apakah ketika kalian ditimpa musibah di perang Uhud, sementara kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar? Kalian pun berkata, bagaimana kami bisa kalah? Katakan, musibah kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 165. Allah tidak mengatakan, kekalahan itu akibat pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih kuat, tapi akibat kesalahan kalian sendiri. Al-Quran juga telah menyebutkan, bagaimana kebanggaan kaum muslimin terhadap diri mereka pada waktu perang Hunain yang menyebabkan kekalahan, sehingga mereka menyadari keadaan itu dan kembali kepada Tuhan mereka. Sungguh Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan dirimu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara, para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 26. Ketika itu sebagian di antara mereka para sahabat ada yang berkata, pada hari ini kita tidak akan kalah gara-gara jumlah yang sedikit. Tatkala penyakit ujub itu menyelinap di hati mereka, maka Allah berikan pelajaran bagi mereka. Padahal mereka itu adalah para sahabat Nabi, orang-orang termulia di atas muka bumi setelah para Nabi. Sejumlah 12.000 pasukan kaum muslimin kocar-kacir di awal pertempuran dalam menghadapi 4.000 pasukan musyrikin dari kabilah Hawazin. Lihat tafsir Al-Karim Ar-Rahman halaman 345. Ujub atau takjub dengan diri sendiri dan gurur atau terperdaya dengan kenikmatan yang dimiliki adalah dua hal yang sangat berbeda pada diri seseorang. Kelebihan dan nikmat yang dimiliki bisa jadi malah menjerumuskan dalam lembah kehinaan. Ujub menghalangi dari kesempurnaan akhlak dan bahkan bisa menjatuhkan seseorang yang sebenarnya memiliki keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.